Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Hidayah dengan NPM 2211060037. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengelolaan laboratorium dengan dosen pengampu Ibu Meta Dwi Sofiana MPD. Jadi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah pengenalan dan penggunaan bahan kimia di laboratorium. Baik, sekarang kita masuk materi yang pertama, yaitu sifat-sifat bahan kimia. Jadi, setiap bahan kimia yang ada di laboratorium itu mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Yang pertama itu ada bahan kimia beracun atau toksik, dilambangkan dengan seperti ini, yaitu dengan gambar tengkorak. Dan yang kedua ada bahan kimia korosif, dilambangkan dengan yang seperti ini. Dan yang ketiga ada bahan kimia mudah terbakar atau flammable, dilambangkan dengan api seperti ini. Yang keempat ada bahan kimia peledak atau eksplosif, dilambangkan dengan yang seperti ini, seperti ledakan. Dan yang kelima ada bahan kimia oksidator, seperti ini. Jadi kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu bahan kimia yang ada di laboratorium. Ada banyak banget ya bahan kimia yang ada di laboratorium, tapi kita cuma kasih tahu dua aja ya. Yang pertama itu ada asam sulfat dengan rumus kimia H2SO4. Asam sulfat merupakan asam mineral yang kuat. Zat ini dapat larut pada semua perbandingan, dan asam sulfat ini bersifat korosif ya. Jadi korosif itu merupakan zat yang dapat melarutkan segala jenis logam. Lalu contoh yang kedua yaitu kalium karbonat dengan rumus kimia CaCO3. Nah, kalium karbonat ini bersifat basa, tidak dapat larut di dalam air namun bisa larut dalam asam. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu cara penggunaan bahan kimia. Ada 5 cara aman untuk menggunakan bahan kimia, yaitu yang pertama, pahami informasi pada lembar data keselamatan bahan atau LDKB-nya. Seperti ini ya contohnya. Yang kedua yaitu simpan bahan kimia di rak penyimpanan yang aman. Seperti ini. Yang ketiga ada simpan bahan kimia saat tidak digunakan. Jadi setelah kita melakukan praktikum lalu bahan kimia tidak digunakan lagi, sebaiknya kita tutup lagi dan kita simpan pada rak penyimpanan yang aman tadi. Yang keempat yaitu simpan bahan kimia di wadah yang aslinya. Jadi disimpan di wadah yang aslinya ya. Jangan kalau bahan kimia itu mudah bereaksi dengan plastik, kamu simpan di tempat yang plastik. Jangan. Jadi disimpan di tempat yang asli emang buat bahannya itu. Yang kelima ada buang bahan kimia dengan cara yang tepat atau ramah lingkungan. Lanjut materi yang keempat yaitu MSDS bahan kimia di laboratorium. Jadi, MSDS atau Material Safety Data Sheet merupakan informasi yang sangat penting mengenai sifat-sifat bahan kimia yang akan kita gunakan. Misalnya seperti bahan kimia mudah meledak, bahan kimia beracun, bahan kimia mudah terbakar, bahan kimia korosif, dan lain-lainnya. Nah, contoh MSDS bisa dilihat pada gambar berikut ini ya. Kita lanjut materi yang kelima, yaitu bahaya dan risiko penggunaan bahan kimia di laboratorium. Nah, di sini saya akan memberikan 2 contoh bahan kimia yang ada di laboratorium dan bahaya saat kita menggunakan bahan ini. Yang pertama itu ada asam sulfat atau H2SO4. Jadi kita sudah ketahui ya bahwa asam sulfat ini bersifat korosif. Jadi jika saat terkena kulit, maka zat ini dapat menyebabkan luka dan iritasi juga gatal-gatal pada kulit kita. Contoh yang kedua ada magnesium atau rumus kimianya Mg. Jadi, jika kontak dengan mata, zat ini dapat menyebabkan iritasi dan peradangan pada mata. Jadi, hati-hati ya saat penggunaan bahan kimia seperti ini. Lanjut, materi yang keenam yaitu pelabelan bahan kimia di laboratorium. Jadi, apa sih pelabelan itu? Pelabelan bisa diartikan sebagai aktivitas mencantumkan berbagai informasi penting terkait dengan bahan pada setiap kemasannya. Nah, ini seperti ini nih. Jadi pelabelan itu berisikan identitas produk, ada piktogram atau simbolnya tadi, simbol bahan kimia atau bahan kimia itu mudah meledak, apakah beracun, dan lain-lain. Ada kata peringatan, lalu ada pernyataan bahayanya, ada bahaya-bahayanya kan. Lalu ada informasi terkait kehati-hatian. Lalu ada spesifikasi, identification. Seperti ini contohnya. Udah semua ya. Kita masuk ke materi yang ketujuh yaitu administrasi dan inventarisasi bahan kimia di laboratorium.
Jadi, apa sih administrasi? Apa sih inventarisasi? Yuk kita bahas. Jadi, administrasi merupakan proses pencatatan semua bahan kimia atau inventarisasi semua bahan kimia supaya bahan kimia tersebut tertata dengan benar. Ada inventarisasi. Jadi, inventarisasi ini merupakan aktivitas atau kegiatan mempertahankan bahan dengan tujuan menjaga atau mempertahankan bahan tersebut agar sesuai dengan kondisi awal. Nah, ini dia contohnya. 1 hour later. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu cara penyimpanan bahan kimia. Jadi, setiap bahan kimia itu mempunyai cara penyimpanan yang berbeda-beda ya teman-teman, tergantung pada sifat-sifat bahan kimia tersebut. Kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu bahan kimia yang mudah bereaksi dengan kaca. Jadi, bahan kimia seperti ini sebaiknya disimpan pada botol plastik. Jangan disimpan dengan botol kaca, karena dapat mengubah atau terkontaminasi dengan botol kaca tersebut. Yang kedua, ada bahan kimia yang berubah jika terkena sinar matahari. Disimpan di tempat yang gelap ya teman-teman. Lalu yang ketiga, ada bahan kimia yang berbahaya dan korosif. Disimpan di tempat yang terpisah dengan bahan kimia yang lain agar tidak mengalami kontaminasi dengan bahan-bahan kimia yang lain. Sekian penjelasan dari topik pengenalan dan penggunaan bahan kimia di laboratorium. Saya Dena Hidayah dengan MPM 2211060037 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.